memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27. Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kalla di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu sahih. Tapi ya, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya sahih. Kalau saya mati pun, saya sahih. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kalla mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kalla tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang dimaksud Pak Yusuf Kalla adalah ajaran agamanya. Yang kedua, Pak Yusuf Kalla mengatakan baik Islam maupun Kristen meyakini menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Menewaskan orang, mati atau mematikan itu sahih. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kalla katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kalla benar dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh. Yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kalla soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih. Sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Memang keren orang Kristen, Bang Abu Janda. Sudah lama kita nggak teleponan, tapi saya perlu menambahkan ayat-ayat mengerikan itu, yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh JK membunbun ataupun dibunbun. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibun atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Mereka mendapat azab yang besar. Maidah 33. Kemudian ayat yang lain saya tidak bacakan Arabnya karena hemat waktu. Demikian yang dikatakan tidak patut bagi seorang yang beriman membun seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah. Barang siapa yang membun-bun seorang yang beriman karena tersalah, ia harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga, kecuali jika mereka membebaskan pembayaran. Jika dia si terbun dari kaum yang memusuhimu, padahal dia seorang yang beriman, maka hendaklah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jika dia kaum kafir yang ada perjanjian damai antara kamu dengan kamu, maka hendaklah membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah si pembun berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surat keempat ayat 92. Kemudian ayat yang lain, barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman sengaja dengan alasan ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknat serta menyediakan azab yang besar. An-Nisa
93. Kemudian ayat yang lain saya tambahkan, ya Bang Abu Janda, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Buat demikian untuk membinasakan mereka, untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Ayat ini yang dipakai oleh JK melempar dan membakar gereja. Itu bukan Yusuf Kala yang melempar gereja itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat ke-8 ayat 17. JK, ayat JK membunuh atau terbunuh. Ada nggak di ayat Al-Qur'annya? Ayat yang lain saya akan, karena ayat-ayat itu sudah dipraktekkan oleh Muhammad. Bagaimana dia menghabisi orang yang mengambil onta dia, ya, orang yang minta obat, disuruh minum kencing onta, kemudian orang itu mengambil onta yang dipeliharanya, dia potong silang, tangan kanan, kaki kiri, dan dibiarkan ngek di padang pasir. Begitu kejamnya dia ini, si Mr. M ini. Kemudian ayat yang lain, muslim dengan muslim menghabisi satu dengan yang lain. Itu sudah dilaksanakan mulai setelah dia meninggal itu. Dilanjutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua sama muslim, sama habis-habisan. Bahkan cucunya yang disebut Hasan dan Hussein habis sesama muslim. Tetapi tidak ada hukum itu berlaku ayat ini. Pokoknya amburadul, kacau balau setelah ini. Apa yang dikatakan oleh JK, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yaqtalun. Al-Maidah 111. Jelas sekali Pak JK, Bapak tidak, pemahaman Bapak jauh. Hanya karena kalau sekedar mengatakan untuk adil, untuk menjadi pendamai, Bapak salah. Bapak bohong. Karena ayat itu sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membun-bun atau terbun-bun sebagai janji Allah yang benar. Jadi Allah macam apa ini Pak JK? Bang Permadi Arya itu jelas sekali ayat itu ditambahin sesuai dengan omongan Kala itu. Kalau bikin video baru, kupas iris, habisin si JK ini, karena dia sudah melaporkan Bapak di polisi. Dan ayat ini sebagai tambahan bahwa JK bersalah. Dia pengkhianat, bukan pendamai. Karena jelas dia dari kecilnya telah tumbuh menjadi orang yang membenci kekristenan. Nah, dia mau menyamakan Kristen dengan Islam. Ya nggak sama. Udah benar Bang Permadi. Dan betapa banyak ayat toleransi dan damai di dalam perjanjian baru. Sedangkan perjanjian lama yang menjadi sumber ajaran Yahudi, habisin. Pokoknya
Palestina habisin, Iran habisin, Yaman habisin. Apalagi orang-orang Gaza itu. Habisin Netanyahu. Biar kapok mereka itu. Biar mereka melihat jalan ke langit. Atau tenggelam di laut. Nggak ada kebencian sedikit pun dari saya, kecuali JK ini harus masuk penjara. Sebagai obat atas dia memenjarakan Ahok, memenjarakan Saifuddin Ibrahim, memenjarakan KC 10 tahun. Dan inilah nama besar itu hancur. Seperti saya juga menenggelamkan nama Mr. M dengan kitab suci dan ajaran hadis-hadisnya itu. Yang aneh-aneh dari ajaran agama sebelah. Saudara-saudara yang membela kebenaran, saudara-saudara yang bersuara dengan baik, hati-hati, jangan salah bicara di medsos. Saya sudah tunjukkan kepada siapapun bahwa perkataan kala salah. Dan dia tidak mengerti Al-Quran. Kecuali dia memang berbohong dan membohongi dirinya sendiri. Terima kasih. Maju terus Indonesia.